Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Secret Gardens Umi. Kali ini kita akan panen anakan dari sunset orange ini dan juga meremajakan indukannya ya, karena di belakang-belakang daun induknya tuh udah mulai terserang jamur, udah kelihatan kuning dan sudah tidak cantik ya. Dan batangnya juga nih udah mulai tidak bagus. Apa yang harus kita lakukan? Yuk tonton sampai habis. Nah, ini dia karena aku mau ngecek secara keseluruhan ya. Jadi aku bongkar dulu ya, kita lihat kondisinya seperti apa ya. Nah, ternyata bagus. Akarnya sudah mulai membulat seperti ini ya. Padahal ini pot 20 loh. Nah, tuh kita bongkar aja ya. Kita lepas medianya. Kalau aku sih lebih sah kelihatan semua kondisinya ya, karena memang mau dipotong-potong juga, jadi nggak usah takut deh ya. Nah, sekarang kita siapkan dulu larutan liquidnya untuk rendam-rendam ya. Teman-teman boleh ganti dengan larutan pupuk cair yang lain, misalnya B1 atau pupuk cair organik andalan teman-teman yang lain. Nah, ini dia ya, kita lihat sehat sebenarnya, dari visual kita sehat dan anakannya juga udah tinggi ya, akarnya sudah banyak. Untuk memotong gunakan pisau yang steril ya, sudah dicuci dan tipis ya. Seperti ini khusus pisau aglo ya teman-teman. Ada yang tanya kemarin pisaunya beli di mana? Ini tuh dipesan di salah seorang pengrajin ya, pengrajin pisau. Jadi beliau itu memang khusus pengrajin pisau dan dia maunya pesanannya tuh berpartai seperti itu. Namun teman-teman kalau misalnya mau pisau aglo yang lebih murah ya, harganya terjangkau, ini saya rekomendasikan di pojok kiri atas tuh. Nah, itu harganya cuma sekitar 30 ribuan atau 40 ribuan udah dapat satu set ya. Cuma ini kekurangannya itu dia pisaunya ini ya, seperti cutter, anak pisaunya harus selalu diganti karena rawan rawan berkarat ya. Nah, cara memotong anakan itu nggak perlu dari pangkal ya, cukup bawakan beberapa helai akar saja dan di atas mata tunas seperti ini. Nah, tuh enak banget ya motongnya kalau pakai pisau yang tajam dan tipis seperti ini. Nah, tuh anakan samping kelebihannya tuh dia udah langsung gede dan mata tunasnya juga. Nah, ini batang dari indukan ya, kita ambil beberapa helai akar saja ya, biar tidak terlalu ekstrim. Nah, di sini aku mau ngambil di sini karena di bawahnya tuh ada mata tunas yang udah pecah tuh. Nah, kita ambil di atas mata tunas yang sudah pecah saja ya, seperti ini. Nah, tuh hati-hati jangan sampai kesayat akar. Set. Nah, tuh udah dapat ke bawah 3 akar ya. Seperti ini sudah cukup ya, karena batangnya juga tinggi. Nanti kita tumbuhkan sendiri akarnya ya. Oke, kita rendam di liquid dahulu. Nah, setelah itu bonggol bawahnya ini kita pruning ya, akar-akarnya kita potong karena nggak guna juga, nggak ada daun, malahan nanti penguapan tidak ada yang mengakibatkan nanti akar-akarnya lonyot ya, kecuali ada daun pancing ya teman-teman. Kalau misalnya ada daun pancing nggak apa-apa di bawah akar ya, tapi kalau nggak ada daun pancing, murni tok bonggol kayak gini, mending akar-akarnya di pruning
karena bakalan lonyot juga nantinya ya, karena nggak ada ini yang membantu penguapan. Oke, cukup seperti ini saja ya. Kita rendam di larutan verliquid atau larutan pupuk cair yang sudah kita sediakan selama 30 menit ya. Nah, setelah 30 menit kita ini boleh ditanam ya. Dilap dulu permukaan-permukaan yang sudah kita potong untuk kita tutup ya dengan penutup luka. Kalau aku sih menggunakan ini ya, salep kambium. Ini sangat penting ya teman-teman. Penutup luka ini juga berperan supaya lukanya tidak diserang oleh bakteri-bakteri jahat yang mengakibatkan busuk ya. Karena ini jaringannya kan terluka nih. Nah, jaringan yang terluka pada bonggol-bonggol ini bakalan membuat diserang oleh bakteri-bakteri jahat. Nah, sekarang kita tanam. Aku gunakan media yang lama aja ya, karena fermentan itu kelebihannya gitu. Kalau aku sih nggak pernah buang media yang lama ya, masih bagus juga digunakan. MM-an aja kitanya, kecuali memang bekas aglo-aglo sakit baru nggak aku pakai lagi. Karena ini aglonya sehat, ya udah pakai aja ya, nggak apa-apa kok ya. Fermentan mah bagus ya. Nah, itu kalau aku nanam bonggol itu seperti ini ya, dipendam semuanya biar nanti tunasnya muncul akar-akar. Nah, ini dia ya, kita lihat anakan-anakan sampingnya itu bersih, nggak ada spot. Kita tutup lukanya ya teman-teman. Ingat, penutup lukanya tuh harus ya, kalau aku sih harus, karena beberapa kali pengalaman itu kalau misalnya nggak ketutup lukanya bakalan memicu busuk dan spot di bagian-bagian yang terluka itu. Nah, kita tanam aja. Aku menggunakan media fermentan yang bekas tadi, nggak apa-apa ya. Kita tanam. Nah, tuh dipendam aja ya. Karakteristik anakan samping itu ya begini, langsung gede gitu sama daunnya sama emaknya ya. Nah, tuh ini yang kedua. Tuh, bersih ya, putih, nggak ada penyakit. Nah, kalau panen aglo yang sehat kayak gini tuh enak teman-teman, nggak rewel. Karena kita kan udah langsung hidup dia, nggak perlu ekstra penanganan gitu. Yang kalau udah ada spot, aduh pusing banget dah. Nggak ada harapan sepertinya ya untuk hidup sehat. Nah, gitu. Kalau teman-teman misalnya suka yang rumpunan, boleh kok nggak dipanen ya. Cuma aku memang suka yang tunggalan seperti ini ya. Kurang suka sama yang rumpunan tuh, kelihatan aneh aja gitu. Kecuali rumpunan dari bonggolan mungkin, karena sama besar semuanya. Nah, ini dia yang ketiga, bersih juga ya, nggak ada spot, putih. Kita tutup lukanya. Nah, tuh udah bersih. Oke, mantap ya. Nah, kita tanam deh mereka. Kan lumayan ya. Kalau aku mah kalau perbanyakan aglo nggak terlalu nggak terlalu ekstrim ya, sampai potong beberapa ruas gitu ya. Cukup panen anakan, regenerasi atau remajakan indukannya, terus bonggol bawahnya juga bakalan jadi anakan nantinya. Udah gitu aja udah cukup kok ya. By the way, yang mau anakannya ini boleh ya di Japri, boleh dicek di deskripsi ya, bisa hubungi kita kalau ada yang mau ya untuk dilepas ini ya. Harganya sih murce-murce aja ya, sesuai kualitas. Oke. Nah, udah mantap tuh. Nah, sekarang kita ke indukan yang sudah kita remajakan. Nah, tuh aku nggak mau buang daun-daunnya, biar saja ya. Kalau aglo itu semakin banyak daun semakin cepat memicu pertumbuhan akar ya. Jadi biarin aja, kalaupun dia kalah nantinya nggak apa-apa, biarin aja dia menguning ataupun mengering ya. Yang penting dia
berperan untuk menumbuhkan akar-akar baru gitu. Aku pakai fermentan baby ya, karena biar cepat aja gitu merangsang pertumbuhan akarnya untuk indukan yang ini. Karena daunnya tuh udah 10 lebih ya ini. Jadi harus dipacu akar-akarnya biar pertumbuhannya stabil ya. Nah, ini aku pakai pot 12 ya, teman-teman. Cuma sepertinya kalau misalnya pot 12 ini kita tanam seperti ini, nah dia nggak bakalan stabil nantinya. Jadi aku mau pakai metode founder fermentan ya, terinspirasi dari Bu Dokter Evi, pakai metode pot in pot. Jadi setelah kita tanam di pot yang kecil seperti ini, nanti kita tanam lagi beserta pot-potnya di pot yang lebih besar. Itu berfungsi juga sebagai kestabilan letaknya dan juga menjaga kelembabannya ya. Karena ini kan daunnya 10 ya ini. 10 sementara akarnya cuma 3 helai. Jadi nanti bakalan tinggi penguapan dan kita menjaga kelembabannya ini dengan di sekitarnya kita tanam lagi. Nah, nih aku menggunakan pot yang lebih besar, terus nanti kita tanam lagi seperti itu. Ya. Ini terinspirasi dari idenya founder fermentan ya. Nah, tuh ini sangat berguna dan sangat berhasil ya bagi aku tuh. Udah coba beberapa aglo seperti itu. Ya, di Secret Garden Umi mah perbanyakannya ya seperti ini, nggak terlalu cacah mencacah ya. Nah gini, habis itu baru kita tanam lagi dengan media fermentan juga. Nah nanti kan kalau misalnya akarnya sudah benar-benar mampu di pot yang besar, tinggal kita angkat dan gunakan media yang ada gitu, tinggal kita copotin aja pot kecilnya ini. Begitu loh teman-teman, ini efektif ya, menjaga kelembaban juga karena kan ini seperti yang aku bilang tadi itu penguapan sangat tinggi karena akarnya cuma 3 sementara daunnya ada 10. Nah sekarang kita siram kucur ya, siram kucur sampai airnya tuh mengalir tuh ya. Oke, ini aku suka fermentan nih, di samping dia poros, dia juga seperti mempunyai berat sendiri gitu, nggak cuma ringan-ringan doang. Ini juga anakannya kita siram kucur ya. Nah kalau ada keran sih enak, lebih banyak air yang dapat. Ini aku pakai sistem manual aja, pakai ini. Oke, nah tuh poros banget ya. Nah ini bonggolan yang tadi juga ya kita siram supaya terjaga kelembabannya. Nah jangan lupa larutan verliquid tadi juga kita siramkan ya ke aglo-aglo ini untuk menambah nutrisi aglo-aglo kita. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.